Let's move. You grown up, brother. Miss me? Fly, little one. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang menarik nih. Judul filmnya adalah Kung Fu. Nah, film ini menceritakan sebuah makanan roti yang menjadi pahlawan dengan keahlian Kung Fu yang sangat hebat. Tapi kali ini ada yang spesial nih. Teman tidur gak akan bacain alur cerita sendirian. Nah, untuk kali ini teman tidur akan bacain alurnya sama channel yang kalian udah pasti tahu tentunya, yaitu adalah Movie Rastis. So, jangan lupa buat mampir ke channelnya Movie Rastis agar Sleeper bisa berteman juga dengan sinefalsnya Movie Rastis. Hai Sleeper semua. Yeay, seneng banget bisa ikut ngeramein dan isi suara di sini. Sukses terus deh buat para Sleepers dan channel teman tidur. By the way, jangan lupa mampir-mampir dan tinggalin jejak juga ya di Movie Rastis. So, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diceritakan bahwa dahulu kala di dapur surga seorang dewa bernama Nuo menciptakan berbagai makanan yang akan menghuni dunia. Dia menggunakan sihir batu 5 rasa agar semua makanan memiliki rasanya masing-masing. Lalu ribuan tahun mereka hidup dengan damai, hingga datanglah ayam Kung Pao yang jahat jatuh dari langit. Kemudian dia mencuri batu 5 rasa itu. Lalu muncullah Master Lu Chen yang akan menyelamatkan dunia. Dengan keberaniannya dia berhasil mengalahkan ayam Kung Pao dan berubah menjadi sungai sup kaldu. Kemudian Master Lu Chen mengatakan bahwa siapa saja bisa menjadi pahlawan. Singkat cerita, terlihat sebuah roti bernama Bao. Dia sedang berlatih kungfu, lalu Sifunya datang nih memberitahukan bahwa latihan Bao sudah selesai dan saatnya Bao menjadi pahlawan untuk melawan para penjahat. Sebelum itu, Sifu memberikan senjata berupa tongkat takdir milik Master Lu Chen saat menyelamatkan dunia. Dan sekarang giliran Bao yang melanjutkan untuk membasmi kejahatan. Setelah itu, Bao dengan penuh semangat mulai berpetualang. Tibalah Bao di sebuah pelabuhan. Dia berniat mengikuti sayembara mendapatkan lencana sebagai pahlawan. Dan juga bergabung menjadi awak kapal untuk misi menemukan batu 5 rasa. Oke, lanjut nih. Tapi Bao harus bertarung melawan seorang samurai bernama Salmon. Baru saja pertarungan dimulai, dengan mudahnya Salmon mengalahkan Bao. Namun Bao tidak bisa terima kekalahannya. Dia merasa kesal. Kemudian datanglah kru kapal lain bernama Tuai. Dia menawarkan Bao bekerja di kapal memasak. Awalnya Bao tak mau karena misinya menaiki kapal perang. Karena tak ada pilihan lain, Bao pun mau agar misinya berlayar tercapai meskipun menaiki kapal memasak. Sesampainya di kapal, Bao bertemu dengan kapten kapal bernama Kui. Lalu kru lain bernama Rolly dan Dodo yang bertanggung jawab terhadap rasa masakan. Setelah itu, Tuai mengajak Bao berkeliling kapal. Lalu Tuai menempatkan Bao sebagai pemantau di atas layar kapal. Kapal-kapal pun mulai berlayar. Sepanjang perjalanan, Bao mengintip awak kapal perang sedang berlatih nih. Dia pun mengikuti mereka di atas kapalnya. Dan tak sengaja peri kapal bernama Pasta melihat Bao berlatih. Kemudian Bao merasa iri nih dengan awak kapal yang memiliki lencana. Melihat itu, Rolly dan Dodo membuat lencana sendiri untuk diberikan kepada Bao. Hal itu membuat Bao sangat senang. Saat malam hari, kapal Bao dan kapal perang berpisah dari rombongan kapal yang lain. Lalu paginya, Bao yang sedang memantau dari atas melihat Salmon yang diam-diam seperti meninggalkan sebuah jejak. Kemudian kapal mereka harus melewati badai. Para kru kapal berusaha melewati badai tersebut. Tapi saat itu juga kapal mereka diserang oleh bajak laut yang dipimpin oleh Lord Octopus.
Para awak kapal pun diserang pasukan bajak laut. Di sini terlihat ternyata Salmon adalah anak buah Lord Octopus. Dia juga ikut menyerang awak kapal. Di sisi lain, Tui yang melihat kapal perang hampir tenggelam nih mencoba menyelamatkan Putri Pasta dan kru lainnya. Namun malah membuat pasukan bajak laut menyerang kapal mereka. Akhirnya Lord Octopus dan pasukannya menguasai kapal itu, lalu menyandra Putri Pasta dan awak kapal lainnya. Ternyata Octopus menginginkan peta tempat beradanya batu 5 rasa berada. Sementara itu, Bao yang melihat para kru kapal disandra mencoba menjalankan misinya menjadi pahlawan dengan menyelamatkan mereka. Kemudian Bao pun kembali bertarung dengan Salmon. Hingga akhirnya mereka terjatuh ke atas kapal yang tenggelam. Besoknya Salmon yang sudah sadar membuat rakit untuk berlayar kembali. Setelah Bao tersadar pun, ia sudah dirantai oleh Salmon untuk diserahkan kepada Octopus. Kemudian Salmon meminta Bao untuk membantunya mendayung agar menyusul kapal Octopus. Di tengah perjalanan nih, mereka masuk ke dalam pusaran air hingga mereka terdampar di sebuah gua. Hal itu pun membuat mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat Salmon lengah, Bao mencuri kunci agar terbebas dari rantai di tangannya. Salmon gak tinggal diam dong, dia pun merebut kembali kunci itu hingga membuat mereka jatuh dari atas tebing. Di sisi lain, tempat kru kapal ditahan. Lalu Peri Pasta menceritakan tentang batu 5 rasa yang keberadaannya nyata, yaitu batu ajaib untuk membumbui makanan di dunia. Peri Pasta ingin melindungi batu tersebut dari para penjahat. Mereka harus merebut kembali peta tersebut untuk mencegah Octopus mengambil batu 5 rasa. Kembali ke Bao dan Salmon yang berhadapan dengan seekor monkey yang memainkan kunci tersebut. Karena ulahnya sendiri, monkey itu terjatuh ke bawah. Melihat itu, para monkey lainnya menyerang Bao dan Salmon yang mengira mereka menyakiti si monkey. Mereka berusaha melawan para monkey, lalu Bao dan Salmon bekerja sama untuk kabur dari para monkey. Hingga akhirnya mereka lolos dari para monkey. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di situ salah satu monkey ikut terbawa oleh Bao. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Bao pun membuat api unggun dan menghangatkan dirinya. Lalu Bao melihat bawang putih dan memakannya, sementara Salmon membersihkan senjatanya dengan wasabi. Lalu di sini Bao menyinggung samurai yang seharusnya menjadi pahlawan sejati dengan berbuat baik dan menghukum yang buruk-buruk. Tapi Salmon tak peduli karena yang terpenting jati dirinya. Besok paginya Salmon dan Bao terbangun melihat api sudah di sekelilingnya dan hampir membakar hutan. Mereka mencoba menyelamatkan diri. Saking panasnya suhu di sana membuat semua berubah menjadi makanan seperti roti lapis dan popcorn. Sweet cheeses. Whoa, popcorn. Holy snap. Whoa, what is this? The onion rings of doom. Kemudian Salmon yang habis menaiki bawang membuat matanya menjadi perih dan tak bisa melihat apapun. Bao yang berniat hati membantu Salmon mencari wasabinya yang terjatuh malah nggak sengaja membuang wasabi ke laut. Kemudian Bao menukarkan wasabi dengan sepotong bawang putih. Setelah itu Bao menuntun Salmon untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan mereka melewati berbagai rintangan. Sementara di kapal, Peri Pasta dan kru lain berhasil kabur dari penjara. Lalu mereka bekerja sama melawan pasukan Octopus.
Tapi mereka dikalahkan dan kembali ditangkap. Sementara Rolly dan Dodo yang membuat masakan untuk meledakkan kapal ikut tertangkap oleh pasukan oktopus. Ledakan kapal membuat Bao melihat kapal yang sedang menepi. Dengan cepat dia pun menghampirinya. Namun mereka harus melewati sungai kaldu. Kemudian Bao meminum air kaldu yang dipercaya bisa mengobati penyakit apapun. Nah, Salmon juga ikut meminum air kaldu tersebut. Dan ternyata bener nih, mata Salmon bisa melihat kembali. Setelah itu, Salmon membuat rakit untuk bisa menyeberang sungai. Di perjalanan saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul kodok raksasa yang menyerang mereka. Lalu, Bao dan Salmon bekerja sama melawan kodok tersebut. Dealio, here's the dealio. Tanpa sengaja, Bao terbebas dari rantai Salmon. Di sisi lain, kodok raksasa hampir memakan Salmon. Melihat itu, Bao menyelamatkan Salmon. Kemudian mereka kembali melawan kodok itu hingga kodok raksasa kalah dan kabur dari sana. Fly, little one. Yeah, you better run. Kejadian itu membuat mereka semakin dekat dan Bao telah menyelamatkan nyawa Salmon. Di sini Bao menganggap Salmon sebagai teman, bukan musuh lagi. Mendengar itu membuat Salmon tak ada pilihan lain, dia membuat Bao pingsan. Setelah itu Salmon tiba di kapal. Dia disambut oleh oktopus dan kaki tangan oktopus nih, sekaligus kakak Salmon bernama Yamazaki. Di sini Salmon berbohong dengan memberitahu bahwa dia gagal menangkap Bao. Yang sebenarnya Bao diikat agar dia selamat dari oktopus. Kemudian oktopus menjelaskan keinginan mendapatkan 5 rasa nih agar menciptakan rasa untuk dirinya. Karena selama ini semua menganggap oktopus bau asin. Dan saat itu juga dia membalaskan dendamnya dengan menjadikan semua makanan menjadi asin. Tiba-tiba muncullah Bao yang berhasil melepaskan diri dari tali. Dia akan menyelamatkan teman-temannya. Lalu oktopus meminta Salmon menyerang Bao. Di sini Salmon menyuruh Bao untuk pergi melarikan diri agar dia selamat. Melihat Salmon tak bisa mengalahkan Bao, oktopus menyuruh Yamazaki untuk menghabisi Bao. Melihat itu Salmon mencoba menghentikannya, tapi gagal nih. Yamazaki berhasil membelah tongkat Bao dan melemparnya hingga terjebak di bongkahan batu. Kemudian Salmon diikat oleh oktopus karena dianggap berkhianat. Dia hanya bisa melihat Bao dari jauh dan tak bisa menyelamatkannya. Kemudian kapal pun mulai berlayar ke tempat batu itu berada. Bao yang pingsan bermimpi dia terjebak di tengah jurang. Kemudian muncullah Master Lu Chen yang memberikan semangat nih untuk Bao agar bertahan dan bangkit kembali. Dia meminta Bao percaya diri bahwa dia seorang pahlawan. Mendengar itu Bao berusaha untuk bangkit dan keluar dari bongkahan batu. I did it. Saat tersadar dari pingsannya, para monkey berada di sana nih. Mereka menyatukan kembali tongkat milik Bao. Besoknya, oktopus marah karena tak juga menemukan tempat beradanya batu tersebut. Dia melempar petanya, dan tak sengaja peta itu memantulkan cahaya yang membuat tebing-tebing membuka jalan. Let's eat. This is amazing. Ternyata jalan itu menuju kuil tempat beradanya batu 5 rasa. Kemudian oktopus mencoba mengambil batu tersebut. Di sisi lain, Bao dan para monkey mencoba menyelamatkan teman-temannya, termasuk Salmon. Thank you, warrior. Setelah itu Bao dan lainnya berusaha menghentikan oktopus, namun terlambat karena oktopus berhasil menyerap batu 5 rasa.
Kemudian dengan kekuatannya, Oktopus menyemburkan badai garam hingga mereka terlempar keluar. Garam itu membuat makanan menjadi zombie dan menyerang mereka. Kemudian, Bao mencoba menghentikan Oktopus dengan dibantu oleh Salmon. Mereka berhasil masuk kembali ke dalam kuil. Kemudian, mereka bertarung melawan Yamazaki dan Oktopus. Brother, miss me. Let's move. Oh, my eyes! Hingga akhirnya mereka kalah karena serangan jeruk nipis dari Yamazaki. Tapi Bao dan Salmon tidak menyerah. Mereka kembali bertarung. Bao berhadapan dengan Oktopus. Dia menggunakan tongkatnya. Sementara Salmon melawan saudaranya sendiri. Dia menggunakan pedang yang diolesi bawang putih yang ada di kotak wasabinya. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Yamazaki dan juga Oktopus. Tapi Oktopus tak terima kekalahannya, dia menggunakan kekuatannya dan berusaha menjadi raksasa. Di sisi lain, Putri Pasta dan lainnya melawan para zombie. Kemudian Bao dan Salmon bekerja sama untuk mengambil kembali batu 5 rasa yang ada di mulut Oktopus. My egg toss maneuver. Grab the chain. Got it. No. Goodbye, my friend. Tapi Salmon tertimbun bongkahan garam, sementara Bao berhasil mengambil batu 5 rasa dan mencoba mengembalikan batu 5 rasa seperti semula. Hey, Octostomp. Eat this. Hal itu membuat Oktopus berhasil dikalahkan, lalu Bao mencoba menggali garam untuk menyelamatkan Salmon. Tapi perlahan-lahan pulau itu mulai tenggelam. Mereka harus keluar dari sana. Di sini Putri Pasta dan lainnya menyelamatkan awak kapal yang tadinya zombie dan kembali normal. Mereka menaiki kapal dan mencoba keluar sebelum tebing-tebing kembali tertutup. Akhirnya mereka semua berhasil keluar tepat waktu. Di sini Bao sedih karena tak berhasil menyelamatkan Salmon. Lalu Putri Pasta menghibur Bao dengan memberikan penghargaan berupa lencana pahlawan. Namun Bao menolaknya karena dia sudah mempunyai lencananya sendiri. Di sini Putri Pasta sudah tenang karena batu 5 rasa sudah berada di tempat yang aman dan tidak bisa digunakan oleh penjahat. Kemudian mereka pun kembali pulang. Nah, gimana Sleeper? Keren banget kan pembawaan dari movie Rastis yang menceritakan film yang berjudul Kung Fu. So, gimana nih menurut movie Rastis alur cerita filmnya? Filmnya terbilang sederhana, tapi alurnya cukup bagus buat dinikmati. Jadi gampang juga buat Cinephiles dan Sleepers untuk pahamin isi filmnya. Oke deh, segitu dulu pembawaan alur cerita dari kita, Teman Tidur dan juga Movie Rastis. Sebelumnya Teman Tidur mau ngucapin banyak banget terima kasih nih buat Movie Rastis dan juga Cinephile yang udah support video kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa kolaborasi lagi. So, buat kalian jangan lupa nih mampir langsung di channel Movie Rastis. Nanti kita lampirin linknya di deskripsi dan juga komentar di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.